Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, hari ini aku mau bikin jodohnya. Temanya itu adalah apakah kamu berarti untuk dia? Cie. Apakah kamu memang dia sangat mencintaimu, pokoknya intinya adalah apakah kamu berarti buat dia. Artinya mungkin adalah berarti itu mungkin ada sesuatu hal yang dia niatkan, terus udah gitu dia juga berarti dalam arti adalah dia menghargai kamu dengan segala bentuk apa ya, yang kamu dan dia perjuangkan gitu. Oke teman-teman, aku tidak mau terlalu panjang kali lebar, aku akan kocok kartu, tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, teng 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 teng. Nah, aku akan kocok ya teman-teman ya. Nah, aku akan kocok, sepertinya sudah karena sudah lama kocoknya. Dan sekarang aku akan tebar, aku akan pilih kartunya. Tapi sebelum pilih kartu, ayo dong absen teman-teman, dari daerah mana aja nih? Kalau aku sekarang domisili dan tinggalnya di Semarang, Jawa Tengah. Oke, kalau teman-teman mau ada private dengan aku, silakan hubungi aku di Instagram aku @pit_tarot, atau mau nanya tentang Instagram aku juga, Instagram aku tentang tarot juga silakan. Private consult juga silakan, semuanya pokoknya silakan deh gitu. Oke, aku akan pilih kartu. Ingat sekali lagi temanya, apakah kamu berarti untuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lihat nomor 1. Aku pilih nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Terus nomor 4. Nah, sudah aku bacain, sudah aku pilih. Sebentar aku rapiin, teman-teman jangan lupa. 1 2 3 4 4 3 2 1. Oke. Silakan teman-teman bayangkan dia. Pilih kartu sesuai dengan isi hati teman-teman dan bayangkan dia, apakah kamu berarti buat dia. Oke, silakan. 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, sudah. Aku akan mulai bacakan dari nomor 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bayangkan dulu nomor 1. Nomor 1 kartunya, semoga bahagia. Wow. Apakah kamu sangat berarti untuk dia? Bismillahirrahmanirrahim. Aku lihat iya. Dengan cara kamu nurut terhadap dia, nurut itu bukan berarti kamu diapa-apain aja merimo ya, bukan. Tapi nurut dalam arti adalah ada poin dimana udah malam yang kamu apa perlu keluar malam, nggak kasihan sama ibu sama bapak misalnya di rumah gitu. Nah, jadi istilah kasarnya dia senang dengan gaya kamu nurut, terus gaya kamu friendly, gaya kamu mungkin membebaskan dia berteman dengan siapa aja. Terus aku juga lihat di sini dari kartu aku juga istilah kasar, kamu juga bisa membaur dengan teman-temannya, mungkin teman-temannya dia yang pecinta main game ya, kamu sambil ikut-ikutan ngeliat mereka main game, dan mungkin kamu juga pada saat nemenin dia main game atau lihat kompetisi main game ya, kamu juga bisa menikmatinya gitu. Atau misalnya kamu juga bisa mengikuti hobinya dia, bukan berarti kamu pacarmu hobi A, kamu ikut-ikut hobi A, bukan, tapi ya kamu bisa menempatkan diri di mana kamu berada. Mungkin begitupun dia, dengan dia bisa melihat kamu, karakter kamu yang apa ya, yang natural, yang bisa mengikuti maunya dia. Pada akhirnya dia pun jadi seperti sungkan sendiri kalau dia misalnya tidak bisa mengikuti alur kamu dengan pertemanan kamu ya, walaupun mungkin dia kadang agak-agak risih misalnya pertemanan kamu yang
jalan ke mall nyalon, terus cowok kamu juga ikutan nyalon tapi tidak ikutan mani pedi gitu kan. Nah misalnya seperti itu. Jadi ya ada hal-hal dimana sebenarnya kalian sama-sama bisa menempatkan diri di posisi dia bersama temannya atau kamu bersama temanmu. Dan bagusnya juga dia juga merasa saat dia butuh me time gitu kan, saat pasanganmu butuh me time, kamu bisa memberikan waktu buat dia. Oh ya udah yang monggo gitu, oh ya udah silakan mas gitu, atau oke, Dek, monggo kamu kalau mau ke salon dulu gitu. Ada uangnya enggak gitu kan. Nah, istilah kasarnya seperti itu. Jadi ada hal-hal di mana sama-sama saling mengerti ya, sama-sama apa ya, punya visi misi mungkin yang sama ya gitu kan. Cuma kalau jeleknya dari kalian, kalau aku tangkap dari kartu aku tuh, kalau sekalinya ngambek itu cukup panjang ya, cukup panjang yang notabene karena satu sama lain kadang ada yang nggak mau ngalah gitu. Jadi cukup panjang aku lihatnya gitu ya, walaupun tetap insya Allah baikan tapi panjang, ritmenya itu panjang. Aku nangkep dari kartu aku. Dan apakah kamu berarti buat dia? Sangat berarti, karena yang aku lihat juga di sisi lain dia sudah menseriuskan hatinya untuk menjalani bersama kamu. Bahkan teman-temannya dia support banget, karena teman-temannya dia juga merasa kamu tuh nggak rese, kamu tuh nggak rempong, kamu nggak cewek. Mungkin kalau aku bicara ini cewek cowok ya, dianya cowok kamunya cewek gitu kan, mungkin artinya adalah kamu bisa menempatkan diri yang dimana misalnya dia lagi nonton bola ya kamu ikutan, wah gol gitu, walaupun kamu nggak ngerti ini sayap kanan yang mana gitu kan, gelandang penyerang yang mana gitu, yang penting kamu tahu aja kalau udah gol ya gol gitu kan. Mau istilah kasarnya rivalnya pemain bola kesukaan suaminya, suami, rivalnya pemain bola kesukaannya pasangan kamu yang gol ya kamu teriak gol gitu ya. Jadi intinya apa ya, tidak rese ya, tidak rese, tidak rempong. Jadi bisa juga menempatkan diri saat kamu juga bersama di hadapan keluarganya dia, kamu juga bisa menempatkan diri gitu. Saat kamu juga mungkin sama dia, kamu juga bisa menempatkan diri gitu. Dan dia juga seneng kok karakter kamu yang penurut ya gitu, dan punten, dan bisa dibilang dari keluarga juga bibit bobot bebetnya jelas gitu. Jadi kalau aku tangkap sih insya Allah ini baik ya, maksudnya baik, permulaan baik, terus udah gitu sangat friendly ya, kalian berdua juga sangat-sangat sangat-sangat friendly, humble, punya visi misi kehidupan yang sama, terus udah gitu kalian juga punya target yang sama, punya keinginan yang sama. Jadi kalau aku lihat sih ibarat kata ya hampir baik ya, maksudnya hampir sama semuanya ya. Dan di sisi lain juga aku lihat alhamdulillah sih dia sudah niatkan untuk apa ya, untuk serius sama kamu dan untuk mau menjalani sama kamu. Jadi kedepannya dia pengen ya udahlah jalan yuk gitu. Terus aku juga lihat di sini kira-kira kapan sih keseriusannya. Ini kalau estimasi gambar kartu aku ya 2 tahun dari sekarang. Mungkin artinya 2 tahun adalah dalam proses persiapan. Misalnya contohnya nih gitu kan, contohnya dia serius sama kamu, terus dia maunya nikah misal tahun depan habis lebaran. Nah ya bener kan, 2 tahun dari sekarang, bisa tahun depan juga gitu. Jadi ya memang alhamdulillah sih aku lihat baik-baik aja. Dan dianya juga pada akhirnya jadi luluh juga ya dengan lingkungan pertemanan kamu ya, dia jadi mau ikut gitu ya, walaupun dia juga bete-bete yang nungguin kamu misalnya nyalon gitu kan, walaupun kamu sudah melarang dia, udahlah mas gak usah ikut, udahlah ya gak usah ikut, tapi ya dianya ngotot bisa, udahlah aku ikut aja gitu ya udah. Jadi ya nikmatin gitu, nikmatin menunggu kalau di salon tuh kayak apa sih gitu. Jadi untuk nomor 1 aku lihat sih 80% baik. Baik dalam arti adalah kamu itu berarti untuk dia. Jadi alhamdulillah 80% kamu berarti untuk dia. Mungkin kenapa aku nggak mau bilang 100%, karena apa, balik lagi nggak mau sesuatu hal yang pasti. Takutnya ada sesuatu hal di mana kita kan nggak tahu hati ya, hati itu cuma Allah Subhanahu wa taala aja yang bisa membolak-balikan kan. Jadi aku cuma berani bilang untuk 80% aja. 80% kamu berarti untuk dia. Itu kartu aku nomor 1. Nah kalau aku lihat dari kartu aku nomor 2, wah, kok kartunya emak-emak semua. Pas banget ya. Ibu, wanita tua, ibu. Gimana ya nomor 1 ini, nomor 2 ini ya. Apakah kamu berarti untuk dia? Tergantung ibunya. Piye ya aku ngomongnya ya. Gini. Ini pas banget kartu 3, kalau teman-teman lihat ini semua identik dengan sosok ibu atau wanita tua. Ini wanita tua, ini juga mungkin
wanita di usia 40-an, berarti kan sosok ibu ya. Ini juga wanita di usia 45, mungkin kalau ini 40, 45, ini 50 gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, apakah kamu berarti untuk dia? Jujur, aku bilang masih dalam kategori berarti, karena bagusnya adalah ibunya dia itu melihat sosok kamu itu penuh dengan pengalaman dan bisa untuk menjadi masa depan anaknya. Karena penentuan untuk istri anaknya atau suami anaknya itu adalah ibunya. Ketokan palu, sah sah emaknya gitu. Jadi ya, kamu juga harus pacaran sama anaknya, pacaran juga sama emaknya gitu. Tapi di sini digarisbawahi, bukan emaknya itu yang pemilih maunya ini mau itu, tidak. Tapi emaknya jadi kan, tapi ibunya ini punya prinsip yang baik. Jika anaknya laki-laki, ibunya selalu berkata sama anaknya, sampai kapanpun surgamu ada di ibu. Tapi jika anaknya perempuan, ibunya hanya bilang, ridhomu, surgamu ada di suamimu, ibu tinggal mendoakan dari sini. Nah, aku lihat sebenarnya ibunya fleksibel, enak banget. Walaupun kelihatan sangar men gitu kan, mukanya gitu kan, tapi balik lagi ibunya baik. Ya makanya tadi aku bilang, apakah kamu berarti untuk dia? Alhamdulillah masih bisa dibilang berarti, karena ibunya juga menilai diri kamu, ibunya juga melihat kamu tipe orang yang meninjau masa depan. Dari segi ibadah, bahasa kasarnya kamu masih mau berdoa, masih mau sujud sama Tuhanmu, ibarat kata seperti itu. Dari segi sosial kamu juga, ibunya menilai kamu tidak pelit gitu. Dari segi pemikiran yang mungkin punten ya gini, balik lagi, aku tidak membicarakan tentang sebuah pendidikan, tapi mungkin ibunya juga melihat dari sebuah pendidikan, ya nggak apa-apa deh mantuku D3, bahasa kasarnya kayak gitu. Jadi ya itu namanya ibu ya, namanya ibu. Dia juga punya kriteria, dia selalu mengingatkan anaknya, mbak, kamu harus ngene, kamu harus seperti ini gitu. Jadi ya, kamu harus lebih baik dari ibu dan bapakmu. Nah, istilah kasar seperti itu. Dan aku juga lihat dari kartu aku, yang disenengin juga dari sosok dia itu terhadap kamu itu adalah ada beberapa karakter kamu mirip dengan ibunya. Bukan berarti kamu kayak ibunya, enggak, tapi ada beberapa karakter. Mungkin salah satunya itu adalah tidak rempong dengan urusan orang lain. Ya walaupun ibunya kelihatan bawel, mungkin kamu juga bawel. Tapi di sini dia merasa kamu tipe orang yang tidak rempong, maksudnya tidak rempong tuh tidak, walaupun bawel tapi tidak mengurusin orang gitu, ngurusin orang lain, bukan ngurusin keluarga ya, tapi ngurusin orang lain. Terus yang dia nilai juga kamu itu di matanya dia, istilah kasarnya gini, ibu-ibu yang menjalankan peran sebagai ibu gitu loh, ya mau nyapu, mau ngepel, mau masak gitu. Dan itu dia juga melihat ada di diri kamu. Ya walaupun awalnya dia takut untuk memperkenalkan kamu di hadapan keluarganya, terutama ibunya gitu, tapi pada akhirnya ibunya juga melihat karakter kamu seperti apa, dan ibunya juga senang karena kamu bisa membaur, kamu bisa ngomong anaknya gitu. Jadi kan ibunya, jadi pada saat nanti merestui kalian ke jenjang yang serius kan, ibunya juga lega, setidaknya saya melepaskan anak saya di orang yang tepat gitu. Dan ibunya juga pasti kan maunya anaknya ini sakinah mawaddah warahmah, dan sampai mau memisahkan, bahasa kasarnya tuh kayak gitu. Jadi ya kalau aku lihat sih, untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2, alhamdulillah selamat ya, ibunya baik, walaupun walaupun sebawel-bawelnya ibu, tetap dia baik dan tetap itu ibumu. Jadi kalau aku lihat, memang yang menentukan nih sahnya atau tidak ibunya yang pertama. Pertama kali nih ketemu biasa, tapi nanti pas kamu pulang atau dianterin pulang sama pasanganmu, terus pasanganmu balik lagi ke rumah, anaknya ngene yo. Nanti dikasih tahu ya, kalau duduk itu kakinya jangan terlalu dibuka, agak rapat sedikit. Apalagi dia misalnya, maaf ya, pakai rok gamis gitu kan, nggak pantas loh perempuan ngangkang. Misalnya seperti itu ya. Tapi ya setelah pertemuan berikutnya, ibunya juga melihat banyak perubahan dari kamu gitu kan. Misalnya kamu juga pinternya gini, ibu lagi ngapain di dapur gitu, cari-cari perhatian aja, pura-pura ngapain kayak kupasin bawang gitu. Nah itu aku nangkepnya kayak gitu. Jadi ya ibunya juga seneng gitu, maksudnya melihat kalian juga istilah kasarnya hubungannya yang dewasa, yang sama-sama bisa saling mengerti atau ngomong satu sama lain. Dan sekali lagi, apakah kamu berarti buat dia? Aku bilang iya. Walaupun ketok palu pertama itu dari ibunya, baru dia bilang berarti pacar gue berarti nih buat gue gitu. Itu yang aku lihat dari kartu aku nomor 2. Enggak sih, pengalaman pribadi aku enggak. Mertua aku tuh the best.
Wah, tidak ada yang bisa aku ungkapkan untuk mertua aku. Nah, yang nomor 3, aduh, ini sedih. Nomor 3, apakah kamu berarti untuk dia? Apa ya jawabannya? Seperti roda berputar, kadang berarti, kadang kagak. Artinya gini, saat akhir bulan kamu yang punya duit, dianya lagi nungguin gajian, berarti kamunya gini. Ini digaris bawahi, bukan matre ya, bukan matre, tapi saling melengkapi. Cuma ya aku nggak sukanya dari kartu aku nomor 3 ini adalah, kenapa saat dia mungkin ada keperluan baru kamu dicari-cari, istilah kasarnya itu kamu berarti, tapi saat misalnya lagi santai atau tidak terlalu ada keperluan, kamu jadi kayak bukan dihempaskan ya sama dia, jadi kayak ngerasa ya ya udah sih nyantai aja gitu. Jadi kayak yang ya itu tergantung moodnya dia aja. Saat moodnya dia lagi enak ya kamu sangat berarti sama dia. Saat moodnya dia lagi biasa aja atau dia lagi gak mood dengan lingkungannya dia, kamu akan terbawa gitu. Jadi jeleknya si sosok ini seperti itu. Jadi kalau aku bilang apakah kamu berarti, jujur aku bilang 50% berarti, 50% tidak berarti. Tidak berarti itu saat dia lagi tidak mood, tapi saat dia lagi mood ya kamu berarti. Nah, situasi kondisi inilah yang membuat hubungan kalian itu sering ribut, sering berantem, sering istilah kasarnya ngambek-ngambekan gitu. Apalagi aku lihat pasangan kamu si dia ini pundungan ya orangnya. Kok pundungan, jadi bahasa Sunda, orangnya suka tuh gampang marah, gampang sensitif, salah ngomong sedikit marah, tapi dia nggak tahu ujungnya itu maksudnya apa. Nah, ujungnya tuh belum kelar sama dia udah ya deh nggak jadi cepet ya udah deh, lama nih itu sampai 10, kalau nggak keluar tinggal nih. Nah kayak gitu, padahal kan dia nggak tahu posisinya tuh kamu lagi ngapain. Misal kamu lagi di toilet ya, masa iya buru-buru gitu kan, takutnya malah jadinya ada yang ketinggalan. Nah kayak gitu kan, ada hal-hal yang kadang dia nggak tahu kamu sedang apa, cuma yang gampang aja cepet-cepetan gitu. Nah istilahnya, tapi giliran dia dicepet-cepetin dia nggak mau. Nah itu aku lihat di sini orangnya tuh karakternya kayak gitu. Tapi bagusnya sih sosok dia ini pekerja keras banget gitu. Maksudnya pekerja keras adalah apa yang bisa dia jadikan duit dia akan kejar. Dia udah kerja nih, udah punya, anggap aja dia udah kerja. Tiba-tiba temennya bilang, Bri, gue lagi butuh ini nih, gue lagi butuh apa ya, kalau cowok itu kebutuhannya ya apa ya, ibarat kata ya cowok ya, gini aja deh bro, gue lagi butuh ban yang peleknya kayak gini nih bro, lo lihat deh peleknya kayak gini. Oh iya, coba gue cari ya. Dan dia semangat nih, nanti dia ngambil cuan gitu. Kok ngambil cuan, ngambil untung ya, normal ya namanya orang ini untung. Nah jadi dia ngomong sama temennya, bro dari sana harganya sekian gitu kan. Nah lo mau nggak gitu pak. Nah insya Allah sosoknya dia ini udah ngambil untung. Jadi dia pinter nyari duit tuh, pinter, walaupun duit pretelan, duit receh tuh bisa dia gitu. Dan posisinya dia juga sudah punya pekerjaan gitu. Cuma ya jeleknya tadi aku bilang ada sisi tidak kesabaran. Tapi saat dia lagi, misalnya saat kamu lagi berantem nih, terus kamu diam nih sama dia nih, nanti dia yang gelisah sebenarnya. Dia yang merasa ya Allah ternyata gue memang butuh dia, dan memang kehadiran dia ya berarti buat gue gitu. Nah cuma ya orang itu kayak nggak mau ngungkapin gitu. Jadi ya jatuhnya sering ribut sih, dan nggak sabaran aja aku lihatnya. Tapi basically dia baik ya. Dari 3 kartu ini tidak menunjukkan artinya ada perselingkuhan atau wanita idam lain atau pria idam lain, hanya saja karakternya dia yang tidak sabaran, yang rempong, ibarat kata tuh mau perempuan atau laki. Nah itu karakternya dia seperti itu doang. Tapi kalau pekerja keras gitu kan, dan dia menghargai pasangannya, itu iya. Apalagi dia kalau nyari cuan atau nyari duit, wah baik. Dan kalau dia punya rezeki pun dia cukup baik sama kamu. Maksudnya apa yang kamu mau bisa sama dia keturutan gitu aku lihatnya. Itu nomor berapa tuh? Nomor 3 ya, kartu nomor 3. Oke. Nah kartu nomor 4 nih teman-teman, yang terakhir. Apakah kamu berarti buat dia? Hampir sama sih, 1, 2, 3, dan 4 hampir semuanya berarti gitu kan. Tapi dari cerita berartinya itu yang berbeda-beda. Nah kalau yang nomor 4 aku bilang apakah kamu berarti untuk dia, 60% iya. Karena apa? Karena dia ini masih mau fokus dengan karir. Jadi dia bilang sama kamu, yang gue sayang sama lo itu ibarat kata gue niatin untuk serius. Dari awal gue kenal sama lo, gue niatin serius, tapi ada satu hal, tolong gue pengen ngejar kerjaan dulu nih, atau ngejar tabungan, paling enggak
lu mau nggak bersama-sama gue ya kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun deh gitu. Ya syukur-syukur gue udah ngerasa safety keuangan 1 tahun, ya gue pasti akan menyatakan omongannya sama kamu. Nah itu dia. Tapi dalam perjalanannya setelah dia bilang seperti itu, dia itu gak terlalu nunjukin kamu berarti. Kayak misal yang kamu lembur-lembur nih, udah ya nanti aja ya teleponnya, aku lagi pusing nih, lagi males gitu. Nah jadi kayak balik lagi jatuhnya nanti kayak miskom ya, miskomunikasi ya gitu. Jadi ya kamunya bisa untuk hubungin dia, tau dianya lagi nggak bisa, tau dianya bisa, kamunya tau udah tidur. Misalnya kayak dia nyampe rumah jam 11, tiba-tiba jam 11 malam kamu udah tidur, yang bangun apa, aku udah nyampe nih rumah, yuk ngobrol yuk. Aduh yang ini jam berapa, jam 11, aduh gila gue ngantuk banget, besok aku ada meeting walaupun work from home, tapi aku kan ada meeting jam 7 pagi nih, misalnya kayak gitu. Nah jadi ya apa ya, hal-hal itu kadang nggak ketemu gitu, karena dari dianya itu sangat amat konsentrasi dengan pekerjaan gitu ya. Ya walaupun kadang ketemunya ada di waktu Sabtu dan Minggu, tapi ya kayak kayak komunikasinya jadi kayak kesannya Senin sampai Jumat ya komunikasi, yang aku jalan kantor dulu ya gitu, yang aku work from home nih gitu kan. Tapi ya tetap aja aku megang komputer terus walaupun ngantuk bisa kayak gitu. Nah jadinya jatuhnya komunikasi cuma sebatas kayak gitu, nggak yang saling cerita gitu. Nanti ceritanya ya dirapel, nanti 1 minggu baru diobrolin gitu. Jadi kan kadang ya mau ngasih nasihat, mau ngasih saran untuk ceritanya dia yang misal hari Selasa, ya nggak mungkin dong gue kasih saran orang masalahnya udah clear gitu kan. Misalnya maksudnya dia adalah, atau maksudnya kamu adalah, ya pada saat itu diceritain setidaknya ada gambaran lain dari obrolan kalian. Misalnya jadi misalnya dia mau ngambil keputusan AA, jadi kan pas kalian obrolin jadi AAB misalnya seperti itu. Nah itu dia, jadi sebenarnya sih di sini agak-agak miss di komunikasi aja ya, tapi basically nggak ada masalah apa-apa. Balik lagi hampir sama 1, 1, 2, 3, dan 4, tidak ada wanita atau pria idaman lain, lebih ke arah cara pengungkapannya aja yang beda-beda, dan cara menunjukkan arti kalian berarti itu yang beda-beda. Ada yang benar-benar ya itu tadi ketok palu karena ibunya. Nah yang nomor 4 ini ya dia berarti, kamu tuh berarti buat dia, tapi dia udah bilang sama kamu, aku mau konsentrasi kerja dulu, paling enggak kamu kalau mau sama aku, nunggu aku, ayo 1,5 tahun sampai 2 tahun kita sama-sama cari rezeki, sama-sama untuk menyenangkan keluarga juga gitu. Jadi ya 1, 2, 3, dan 4 semuanya insya Allah berarti, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang 80% berartinya, ada yang berartinya 70%, ada yang berartinya 50%, dan ada yang berartinya 60%. Istilahnya seperti itu. Nah itu dia teman-teman, dengan tema apakah kamu berarti buat dia, sudah aku jelaskan dari A sampai Z. Terima kasih. Aku nggak mau terlalu bertele-tele untuk closingnya. Pokoknya terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, dan selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Dan mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Sekali lagi, tarot ini jadikan sebuah motivasi dan sebuah doa. Kalau yang baik dan yang kurang baik adalah jadikan sebuah antisipasi, biar dalam perjalanannya kamu tahu apa langkah yang harus diambil. Oke? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.